Ya Rabbi ya Rahman, Anta malikul akwan. Ya Rabbi ya Rahman, Anta wasi'ul ghufran. Irhamna jami'an warzuqna imana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi ya Rahman, Anta karimun, Anta karimun ya Allah, Anta alimun, Anta alimun ya. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Khairul Hidayat SAG MAG. Beliau adalah alumni Darul Mustafa, angkatan kedua dari muridnya Al Habib Umar bin Hafiz Hadramaut Yaman, pimpinan Majelis Sulhul Majami Bintaro. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk mendengarkan nasihat dari beliau. Waktu kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Natasharraf bihuduri Syekhina Asy-Syaikh Khairul Hidayah min Jakarta. Ya, kita alhamdulillah kedatangan seorang ulama besar dari Jakarta yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu di Majlis Al-Ihya tercinta. Karena sebagai tanda cinta kita kepada guru kita Syekh Abdullah bin Nuh, tanda cinta kita kepada guru kita Syekh Muhammad Husin Tamrin adalah dengan kita istiqomah hadir di Majlis Al-Ihya dalam seluruh kegiatan pengajian yang diadakan di Al-Ihya. Alhamdulillah setiap hari kita adakan pengajian kuliah subuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, Sabtu khusus ibu-ibu, dan Ahad khusus seluruh secara umum. Maka diharapkan semua murid Mama Abdullah bin Nuh dan semua murid Abi Kiai Haji Muhammad Husin Tamrin bisa selalu istiqomah hadir dalam semua majlis-majlis. Amin ya rabbal alamin. Ya, termasuk diinformasikan pula terkait penerimaan murid baru di seluruh lembaga Al-Ihya Insan Kamil, baik itu di pesantren Al-Ihya maupun di TK Insan Kamil, SD Insan Kamil, SMP Insan Kamil, SMA Insan Kamil, dan ST Insan Kamil. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putri, anak, cucu, saudara yang berusia sekolah, ya, silahkan untuk mendaftarkan di nomor yang berjalan sini itu, ya, yang ada di
running text-nya. Silahkan ya. Untuk jangan ragu ya. Jangan ragu untuk menitipkan pendidikan putra-putrinya, anak cucunya, keluarganya, saudaranya semua di Al-Ihya Insan Kamil. Insyaallah semua ilmu-ilmu yang diajarkan di Al-Ihya Insan Kamil adalah ilmu-ilmu yang muttasil, sanadnya sampai kepada para guru kita, guru mursyid kita Imam Abdullah bin Nuh, dan sampai kepada maha guru-gurunya, sampai kepada maha guru yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya undangan ya, untuk aksi bela Palestina yang sore ini insyaallah akan dilaksanakan di Monas. Bagi Bapak Ibu yang ada waktu atau memberangkatkan yang bisa berangkat, ya silakan hadir insyaallah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa dan terhadap saudara kita di Palestina, dan juga terkait aksi nanti di tanggal 19 atau 22 April ya, 22 April ketika pengumuman Mahkamah Konstitusi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menangkan pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit pengumuman ya, kita sama-sama simak tausiah nasihat daripada guru kita kepada beliau. Fal yatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmudi wal liwa'il ma'budi wal hawdil mawlid. Asyhadu anna Allahu alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حضرات العلماء الكرام وأساتذة المحترمين، para dewan guru, para sepuh, para ulama, kaum salihin yang berada dalam naungan keberkahan dari Mama Raden Ki Abdullah bin Nuh, dari di bawah naungan keberkahan dari Mama Ki Muhammad Husni Tamrin. Nama tersebut nama yang sudah sangat melekat dalam hati saya dari masa kecil. Saya punya guru Hadratul Syekh Kiai Muhammad Syafi'i Hadami, sangat dekat dengan Kiai Abdullah bin Nuh. Yang keduanya masih di RRI Pusat di Jakarta. Ketika itu Kiai Abdullah bin Nuh Qismul Lughatil Arabiyyah, berada di dalam bahagian bahasa Arab. Sering saya punya guru bermusyawarah dengan beliau. Alim Rabbani. Di masa kecil ketika saya ngaji dengan Kiai Muhammad Syafi'i Hadami, beliau mengatakan di antara alim Rabbani yang nampak nilai keberkahannya adalah Kiai Abdullah bin Nuh. Banyak mereka para habaib, banyak mereka para ulama besar yang saya kenal. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf, Bukit Duri, belajar kepada Kiai Abdullah bin Nuh. Mereka para ulama-ulama besar Jakarta yang ketika itu mereka menjadi macan-macannya Jakarta, belajar kepada Kiai Abdullah bin Nuh. Dan jamaah sekalian berada di dalam sanad yang sangat berkah lewat guru kita bersama Kiai Muhammad Husni Tamrin. Dan nama beliau juga melekat di mana saya masih dalam keadaan kecil.
Beliau banyak berdakwah, bahkan dahulu sering banyak berdakwah ke daerah timur Indonesia. Kemudian sampai ke Jakarta dan sebagainya, berdakwah untuk linajri da'watir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan dan menebarkan dakwahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanad muttasil. Sebagaimana telah tadi dikatakan oleh guru kita, sanad muttasil, yang sanadnya nyambung, yang kalau misalnya orang yang kalau belajar kepada seseorang alim rabbani, seorang alim yang dia mempunyai ilmu syariat dan dia mengamalkan, ketika kita lihat mukanya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alim rabbani, kita lihat mukanya langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan saya banyak gambar-gambar mereka para aulia, para ulama-ulama saleh. Habib Zain bin Ibrahim bin Suhaib, Mbah Mangli, kemudian juga ada Mbah, karena memang sinar ibu-ibu terlalu kuat untuk saya melihat, sehingga bisa melihat ibu-ibu ya. Nggak apa-apa ya, sinar itu terlalu kuat, masya Allah. Jadi akhirnya saya melihat ke bapak-bapak aja deh ya. Bapak-bapak, karena ini ibunya sinarnya luar biasa kuatnya. Ada Kiai Falak dan sebagainya, ada Kiai Zainuddin Lombok, masya Allah, semua masya Allah. Mana di rumah kita foto mereka para aulia? Mana di rumah kita foto mereka para khamsalihin? Yang ada foto-foto kita ada foto artis, alhamdulillah, betul. Foto artis, foto orang kaya, mana mereka foto khamsalihin? Kalau dikatakan oleh guru-guru kita, surahnya mereka, gambarnya mereka saja, itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Bagaimana keberkahan yang mereka miliki? Ini adalah surah, ini adalah gambar. Tapi gambar siapa? Gambar orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dikatakan mereka orang saleh, alim rabbani, wa idza ru'u dzakarullah. Kalau misalnya mereka dilihat, yang melihat adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Indah. Panorama Ki Abdullah bin Nur indah sekali. Berapa banyak menjadi ulama, orang-orang saleh, berapa banyak tersebar syariatul Islam dari sekitar Sukabumi, kemudian Cianjur, Bogor dan sebagainya lewat keberkahan beliau. Dahulu saya pernah membaca dalam satu sejarah beliau. Beliau di antara penggagas peperangan yang ada di daerah sana, di daerahnya beliau. Beliau belum bisa perang sebelum mimpi baginda Rasul Muhammad. Berkali-kali beliau bisa mimpi baginda Rasul Muhammad. Seraya baginda Rasul Muhammad mengatakan, ya Abdullah, pimpin peperangan hari ini dan hari ini. Tepat yang sebagaimana yang telah dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbun safi, jamaah. Hati yang bersih, jamaah. Hati yang tidak ada pernah unek-uneknya dengan dunia, jamaah. Hati yang kalau misalnya dilihat langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai jamaah, hati yang selalu wirid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kalau misalnya melihat mereka seakan kita melihat baginda Rasul Muhammad. Ibu-ibu pernah melihat Rasul? Ibu-ibu udah pernah melihat Rasul? Rasul Muhammad. Tapi kan melihat Ki Abdullah bin Nur. Tapi kan pernah melihat Ki Muhammad Husain Tamrin. Tapi kan melihat murid-muridnya. Tasalsul sanad keilmuan sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hormat kepada cabang, berarti dia hormat kepada yang atas, yaitu kepada asal baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahta al-mar'u, seseorang itu tergantung kepada apa yang telah dia cintai. Al-mar'u ma'a man ahab. Kita cinta kepada beliau, fa insyaallah di dunia kita dengan beliau, di akhirat kita dengan beliau. Amin. Kalau misalnya udah gini hari, bentar lagi Ramadan, bentar lagi Id, masih kita bingung-bingung, kok THR belum keluar? Katanya ngaji dalilnya, kok masih bingung dengan THR? Terus, kalau nggak bingung apa? Puyang.
Saya nggak bisa bahasa Sunda ya jemaah. Jangan paksa saya untuk berbahasa Sunda karena saya berantakan nanti bahasa Sunda. Ya, nggak apa-apa kan saya nggak bisa bahasa Sunda. Iya, dipaksa berantakan saya. Gitu. Jadi katanya ngaji dalihnya orang yang kalau misalnya dia punya keyakinan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan si akhirat, dunia gampang. Besok gampang. Gampang. Mau apa? Allah kasih, amin. Mau ini Allah kasih, mau itu Allah kasih, mau yang ini lagi Allah kasih, mau ini lagi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan buat dia jalan keluar gampang. Ibu-ibu nih, masya Allah, jangan sampai jebol tarawihnya aja udah. Nggak apa-apa, mau bikin kembang goyang nggak apa-apa. Mau gayang di kembang-kembang ini nggak ada masalah. Mau bikin lagi apa namanya tuh makanan Bogor, saya nggak ngerti apa makanan Bogor. Apa? Jangan dong dikit. Emping gosor. Ya udah emping gosor, masya Allah. Saya juga belum tahu emping gosor. Emping digosor-gosor. Nggak apa-apa ibu-ibu, tapi terawih. Terawih. Berapa rakaat? 20 rakaat. Kemudian witir 11 rakaat, jalanin nggak? 11 rakaat witir, jalanin nggak? Tadi insya Allah. Witir kan katanya kita punya hajat besar. Tadi kita baca wirid banyak, kita baca masya Allah ada wirid sakarannya, ada hizib, berbagai macam hizib. Hizib itu adalah satu kekuatan besar. Kalau kita benar-benar percaya kepada hizib, lewat santunnya keberkahan dari guru-guru kita, gampang semuanya. Masalah hidup Allah kasih kegampangan. Kita punya guru kayak Muhammad Nusri Tamrin yang saya pernah baca sejarahnya beliau. Ketika beliau berada di timur Indonesia, termudahkan. Dakwahnya termudahkan. Kenapa? Beliau muttasil. Beliau mempunyai satu kekuatan besar dengan gurunya. Orang yang punya guru, dia punya kekuatan besar. Makanya jangan berani sama orang yang punya guru, betul. Jangan benci sama orang yang punya guru, nanti gurunya marah. Betul. Jangan gedek sama orang. Setuju? Gedek bahasa Sundanya apa? Sebab jangan ngambek. Pada ulama cerita jangan ngambek. Emang lagi nyebutin ente kan? Tersinggung, gede tersinggung. Adatnya gede kalau dalam bahasa Betawi. Bahasa Sundanya apa? Goreng adat pakai digoreng. Rebusannya sekali itu adat pakai digoreng-goreng. Masya Allah, main gedean adat. Kalau orang dekat kepada Allah nggak pakai ngadat, ibu-ibu nggak pakai ngadat. Amin. Nggak pakai ngambak, semuanya hatinya kan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berkasmanan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia minta, dia bangun jam 2 dini hari. Apalagi semalam malam 27. Ya. Nanti malam 28 malam-malam final. Malam-malam final, apakah malam-malam final kita bersama Allah? Apakah malam-malam final kita bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qad madha qaumun qablana. Sudah berlalu kaum sebelum kita semuanya. Mereka asyik berada di bulan suci Ramadan. Berada di awal-awal Ramadan. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban ya syahra al-maghfirah. Di 16 Ramadan sampai akhir. Wada ya Ramadan, audi alaina bil ghufran. Ada bacaan audi alaina bil ghufran. Padahal masih tanggal 16 Ramadan. Dia udah muadat selama tinggal Ramadan, nangis mereka. Tanggal 16 Ramadan kaum muslimin udah banyak nangis. Kenapa? Takut ditinggal Ramadan. Tanggal 17 Ramadan mereka lebih banyak lagi nangis. Tanggal 17, 18 dari pertengahan sampai akhir mereka nangis. Kenapa? Ya Allah, Ramadan, ya Allah. Ramadan beda dengan bulan yang lain. Pesantren yang berkah beda dengan pesantren yang lain. Guru yang berkah beda dengan guru yang lain. Betul. Tempat yang berkah yang sekarang kita berada, masya Allah.
Sampai jam 7 lewat kita masih adem di sini. Adem. Enggak ada panas. Bukan cuma sekedar ini adalah bagian Bogor. Tidak. Ademnya ada nuansa zahir dan batin. Ibu merasa? Ibu merasa? Merasa apa? Adem. Benar adem. Enggak marah-marah kan sama suami? Enggak ngarepin, ya Allah, kalau misalnya suami begini hari belum ngasih THR, kapan suami ngasih THR? Enggak kan kayak gitu? Benar. Enggak pernah marah. Enggak pernah ngambek sama suami. Enggak pernah jelekin suami. Enggak benar. Ini inti dari pengajian. Kalau ibu-ibu udah enggak pernah jelekin suami, ibu taat sama suami. Kalau misalnya bangun tidur udah cium tangan sama suami, Masya Allah. Kalau dalam bahasa kita bahagia, cium tangan, iya nih, Masya Allah. Baru bangun tidur jam 2 lagi mau bikin sahur, cium tangan, Masya Allah. Suaminya ada di atas sajadah, dia baca Quran. Suami ibu-ibu seperti itu. Tahu lah. Ini saya bilang suami ibu-ibu, berarti kan bapak-bapak. Iya kan? Jadi jam 2 di mana tuh bapak-bapaknya? Tempat tidur. Demikian bapak-bapak? Tidak. Saya yang bingung jadi. Tidak salah lagi dikatakan. Menajat, karena enak betul. Jam 2 atau apalagi sekarang jam 1 udah mulai bangun, Allahu Akbar. Suami mulai baca Quran, kemudian istri udah mulai baca salawat dan anak-anak dibangunin. Jangan bangun kemudian main game, kemudian bangun kemudian main HP. Zikir nak, baca Quran nak. Apalagi kita semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Al-Imam Nawawi di usia kecilnya beliau sudah mengatakan kepada orang tuanya, ya Abi, qad ra'aitu an-nur yamla fi hadzal bait. Wahai bapakku, di usia 7 atau 8 tahun dikatakan, ada satu riwayat mengatakan 9 tahun. Al-Imam Nawawi ketika dikelongi oleh bapaknya, beliau kemudian melihat di malam tersebut cahaya ada di dalam rumahnya, melampaui di seluruh rumahnya. Kemudian orang tuanya baru paham bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Cepat terbangun keduanya, kemudian membangunkan istrinya, kemudian keluarga-keluarganya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lumayan ibadah di malam Lailatul Qadar seperti Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada sebulan, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Kita sujud di malam Lailatul Qadar, Allahu Akbar. Kita munajat di malam Lailatul Qadar, kita nangis di malam Lailatul Qadar, nangis, ya Rabb, ya Allah. Ini dunia saya begini amat, ya Allah. Ini anak saya susah amat dikasih tahu. Ini suami, ya Allah, bagaimana ceritanya, ya Allah. Kerja ya kerja, tetapi duitnya kurang mulu. Betul. Betul. Minta Allah Subhanahu wa taala. Sama bapak-bapak begitu juga, ya Allah, ya Allah. Ini duit udah ada, tapi kenapa kurang? Ini siapa yang ambil nih, ya Allah? Bilang aja sama Allah, munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Maafin tuh istri yang pernah ngambil duit yang ada di dompet. Amin. Suami boleh maafin. Ramadan akhir, udah maafin aja dulu, udah maafin. Kan ibunya anak-anak adalah dia, betul kan? Maaf kok. Betul-betul aja. Lagi ngomong sama bapak-bapak ya. Betul-betul aja. Maafin, udah maafin. Dan juga kalau misalnya ibu-ibu, kalau misalnya kira-kira suami datang telat juga maafin juga. Betul? Maafin. Kan enak sekarang. Kalau misalnya kira-kira tuh suami pulang tarawih, yang ada adalah kopi, kemudian susu, kemudian Masya Allah cium tangan, Masya Allah enak sekali. Tadi tarawih, kita sholat tarawih tadi, Masya Allah 20 rakaat ditambah 11 rakaat sholat witir 2 jam, Masya Allah. Jangan sholat tarawih, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang punya jantung, sakit jantung lagi langsung. Yang sakit, oh panas, oh tambah panas. Tidak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Malam-malam Ramadan, malam kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fawail liman dakhala Ramadan falam yunfallah. Di akhir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, orang celaka buat orang yang masuk di bulan suci Ramadan,
kemudian tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan, dosanya nggak diampuni. Allahu Akbar. Masuk Ramadan masih lemes sama orang. Tahu lemes? Mulutnya demen banget ngomongin orang. Demen banget nyalain orang. Orang kalau udah dapat rahmat, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membahagi Ramadan ada 3 bahagian. Dari pertama sampai 10 rahmat. Benar, tanda rahmat itu ibu-ibu udah nggak ada marah lagi sama suami. Bu, nggak pernah marah sama suami. Nggak pernah marah. Mau suami bagaimana juga nggak pernah marah. Betul? Benar? Sahih? Nggak pernah marah sama suami, enggak. Kalau suami bagaimana nggak marah, benar. Allah catat nih lewat malaikat. Rahmat, nggak pernah benci sama tetangga, enggak. Mau bercanda mau tetangga kaya, alhamdulillah. Mau tetangga dia punya kedudukan, alhamdulillah. Suami begitu juga, alhamdulillah. Yang ada dalam tangannya adalah tasbih, itu tanda rahmat. Tasbih lagi, subhanallah, nggak pernah ngomongin orang. Males dia ngomong politik, males. Udah emang politik, menjelekin orang mulu, betul kan? Enggak, dia nggak ngomong politik, apalagi Ramadan. Yang dia ngomongin Allah, yang dia ngomongin Rasulullah di Ramadan itu betul-betul mengikat. Beliau punya gesper, artinya yajtahidu fi Ramadan. Beliau bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Ini baginda Rasulullah. Ya kalau setiap harinya beliau bersungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau di antara kita ada yang tarawih udah jebol, idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarawih pakai jebol. Ada yang jebol udah? Yang bilang belum, jangan bilang belum. Kalau belum berarti besok bisa jadi jebol nih. Ada yang jebol udah? Alhamdulillah belum. Ada yang udah hafal Al-Quran, ada yang sudah khatam Al-Quran. Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Saya mau tanya, jamaah mazhabnya siapa? Jamaah mazhab dalam istilah fikih siapa? Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i sehari di bulan suci Ramadan cuma 2 kali khatam Quran. Sehari semalam. Kenapa bisa sama aslinya? Artinya juga. Sehari semalam cuma 2 kali khatam Al-Quran. Berapa? 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Beliau dakwah di pelosok, beliau dakwah di perkampungan, beliau menjadi pimpinan ulama pada zamannya. Beliau berdakwah kepada anak dan istri di mana saja beliau berdakwah. Allahu Akbar. Taklif beliau, karangan-karangan beliau luar biasa banyak. Sampai sekarang di seluruh dunia membaca karangan Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Betul? Sehari semalam cuma 2 kali khatam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menjelang maghrib khatam. Pada tarawihnya itu Imam Syafi'i bukan dari Al-Hakumut sampai Kulhu. Sekarang Inna Anzalna dan Al-Hakumut, betul? Sama. Kalau itu bukan seperti itu. Imam Syafi'i dirinya dalam sholat tarawih bisa sampai 16 juz Al-Quran Al-Karim. Cuma hatinya mau Allah. Beliau kerja, dagang, hasil, gak gimana-gimana, hidupnya tenang. Anaknya wali, istrinya wali ya. Pembantunya wali. Pembantunya Imam Syafi'i itu 2 kali baca langsung hafal. Siapa pembantunya Imam? Istrinya Imam Syafi'i baru baca 2 kali langsung hafal. Anak-anaknya Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i begitu juga murid-muridnya 2 kali baca langsung hafal. Ibu-ibu hafal gak? Berapa kali saya mau tanya? Berapa kali
baca kemudian hafal. Bapak-bapak nggak hafal. Ini pengalaman saya. Waktu lagi saya belajar di Tarim Hadal Maut, itu benar 2 kali bisa hafal. Macam saya bingung. Bingungnya bukan bingung gimana ya Allah. Saya 2 kali bisa langsung hafal. 2 kali baca hafal, 2 kali baca. Itu bukan Al-Quran saja, bahkan berbagai macam kitab tuh. Ini tahaddusan bin ni'mah. 2 kali hafal, 2 kali hafal, 2 kali hafal, 2 kali hafal. Di Tarim saya nggak pernah ngelihat ibu-ibu, nggak pernah ngelihat perempuan masuk pesawat Yemen yang Airways, dideketin sama perempuan. Mau syahid dekat. Nah, kaget, astagfirullah. Saya pulang 5 kali saya baca nggak hafal-hafal. Benar-benar perempuan. Bingung saya. Ini ada apa? Yang biasanya 2 kali hafal, 2 kali hafal, 2 kali hafal. Ini udah 5 kali nggak hafal-hafal. Itu pramugari dekat ngomong sama saya, cuma ngomongnya kedekatan. Kedekatan kayak gini. Mau kopi, mau teh, deket banget, astagfirullah. Lama-lama kita nggak ngeliat perempuan, yang ngeliat perempuan tahu-tahu deket, enggak gimana sih? Lah demen wala punya syahwat enggak, cuma kedekatan tuh dia punya muka, nggak hafal akhirnya. Musibah. Saya astagfirullah, gimana jadinya? Istighfar saya, astagfirullah, ini Allah Akbar, gimana ceritanya? Bagaimana kalau misalnya ada orang yang ngaji tapi maksiat jalan terus, apalagi berada di bulan suci Ramadan? Masya Allah, saya bingung. Kalau ada di bulan suci Ramadan, masih asik-asikan ngopi, Masya Allah. Ada di warung setengah namanya. Sendalnya kelihatan, badannya nggak ada. Warung setengah namanya. Ada orang Masya Allah nggak kelihatan wujudnya, tapi suara kopi ketika diaduk terdengar. Aneh. Di bulan suci Ramadan dia muslim jamaah. Dan ini perhatian besar buat kita. Kalau misalnya kita udah bisa ngaji, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita? Karena berapa banyak orang bisa mendapatkan musibah lantaran kita tidak pernah mendekatkan diri kita kepada Allah. Satunya orang yang taubat bisa memberikan keberkahan kepada majlis-majlis yang lain. Satunya orang yang bertaubat. Amin. Taib Fadik, orang yang bertobat dengan sesungguhnya. Muta'allim Sadiq, orang yang belajar dengan sesungguhnya, itu membuat orang yang ada di sekitarnya tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak seorang wali min awliyaillah, zikirnya dia dalam satu malam, padahal dia berada di dalam satu ruang, di rumah yang cukup sederhana. Tapi ketika beliau menghadap kepada Allah, berapa banyak orang yang ada di kampungnya semuanya ikut nangis. Mereka bingung nangis kenapa? Tahu-tahu mau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat. Seorang yang penuh taib salih kepada Allah. Bagaimana dia adalah ulama, beliau bagaimana dia wali min awliyaillah. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak di sekitar kita, mereka para pengusaha, mereka para awliya Allah. Ada Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas, Masya Allah, Masya Allah. Mereka banyak, mereka para awliya yang ada di sekitar sini. Dan mereka adalah paku-pakunya bumi kita, paku-pakunya kedaratan kita, paku-pakunya arus kita. Tanpa mereka, laulahum, andaikan tidak ada mereka, laduk dikati sama wal ardh, hancur semua langit dan bumi. Karena lantaran adanya mereka, Allah abadikan bumi kita. Amin. Kita sering bertawassul kepada guru kita, mudah urusan kita jamaah sekali. Kita dekat kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya, Syekhuna Kiai Muhammad Husni Tamrin dekat dengan guru Kiai Abdullah bin Nur. Nama beliau, kalau kita dengar saja, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat ketika masa kecil. Tadi saya awal dari ceramah saya, Kiai Muhammad Syafi'i Adami sering mengatakan tentang Kiai Abdullah bin Nur. Padahal ketika itu saya masih kecil, saya belajar ngaji sama beliau. Seakan saya
cinta langsung, ada satu kerinduan kepada Ki Abdullah bin Nar. Di masa kecilnya ada satu itu baru disebut dengan nama. Orang kalau udah tergetar hatinya ketika disebut nama orang saleh, dia mempunyai satu kerinduan. Al-mar'u ma'aman ahad, orang bersama yang dia cintai. Kalau kita cinta mereka para wali, kalau kita cinta kepada guru, kalau kita cinta kepada mereka para ulama saleh, di dunia kita bersama mereka, di akhirat kita bersama mereka. Kalau kita cinta mereka, dunia gampang, dunia hain, dunia gampang. Benar? Dunia gampang ya Allah. Baru kita zikir, tahu istri salihah. Amin. Padahal baru zikir sebentar, salihahnya banyak. Baru zikir lagi, tahu-tahunya anak kita, Masya Allah. Yang satu khatam Al-Quran, yang satu hafal Al-Quran, yang satu Masya Allah, yang satu soleh, yang satu salihah. Kenapa? Kita punya kuatan patri kita kepada mereka, para orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haula fi rawdah min riyadil jannah. Mereka berada di taman-taman surga, sebagaimana yang ada di dalam sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka arwahum yatufuna fil ardi, mereka mempunyai rohnya mereka itu mereka bertebaran di muka bumi. Yashfa'una, mereka mampu bahkan memberikan syafaat. Liman yuhibbu, kepada yang dia cintai. Liman yuhibbunahum, bagi yang mereka cintai, mereka cinta. Diberikan syafaat di rumah yang kelihatan ada masalah rumah tangganya, oh bentrok, Allah mudahin. Gara-gara di Hadramaut mereka yatasabaquna fil khairat, mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ada salah satu wali min auliyaillah namanya Imam Abdurrahman As-Segar. Ibu kenal? Ibu kenal? Ya, dengerin aja deh. Al-Imam Abdurrahman As-Segar, dengerin aja. Dengerin juga berkah. Belum kenal ya, mau dalam ratusan tahun yang lalu. Al-Imam Abdurrahman As-Segar. Di zaman beliau khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan sehari 2 kali, malam 2 kali. Lebih besar lagi. 1 hari 2 kali, malam 2 kali. Jadi berapa? 4 kali. Sehari semalam. Kira-kira masuk dalam gambaran pikiran kita gak dia sekarang? Ini macam kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah, memudahkan kepada beliau, susah. Sehari 2 kali, malam 2 kali, jadi 4 kali. Satu waktu ada orang mengatakan, ya Habib bin Abdurrahman, di Hadramaut ada perempuan namanya Sultan Zabiyah. Ini seorang waliyah perempuan. Bisakah perempuan jadi waliyah? Banyak. Waliyah, betul-betul waliyah. Itu beliau sehari cuma 3 khatam, malam 3 khatam. Merah muka beliau, Allahu Akbar. Ada muncul aku laki. Dia perempuan. Walaupun dia perempuan, walaupun dia laki kan dia perempuan. Akhirnya sampai pada waktunya 3 hari, dalam 1 hari 3 khatam, malam 3 khatam. Sampai pada akhirnya lagi dalam 1 hari 4 kali khatam, malam 4 kali khatam, habis dulu. 4 kali khatam dalam 1 hari, 4 kali khatam dalam 1 malam. Jadi berapa jumlahnya? 8. Kita 8 kali dalam 1 masjid, belum juga tentu kita khatam Al-Quran. Bisa jadi khatam Al-Quran dalam 1 masjid dalam 1 bulan sekali. Atau bahkan ada yang bagus 2 kali dan 3 kali, tapi kan berjamaah. Ini Masya Allah. Tapi Al-Quran, lihat, kalau misalnya kita mau dekat kepada Allah, lihat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamun la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu Al-Quranul Karim. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad. Al-Quran lewat malaikat Jibril. Allah, Tuhan suruh sekali malam, malaikat Jibril yang memberikan Al-Quran, memberikan wahyu Al-Quran adalah sebaik-baiknya mereka para malaikat. Al-Quran sebaik-baiknya kalam, sebaik-baiknya kitab.
Nabi besar Muhammad yang diberikan wahyu sebaik-baiknya mereka para nabi dan rasul. Kita adalah umat Nabi Muhammad, berarti sebaik-baik umat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Al-Qur'anul Karim, baca lagi baca Al-Qur'anul Karim, belum mampu khatam kita baca. Kita sandaran di mana saja kita berada, kita baca Al-Qur'an lagi. Kalau misalnya mau untuk menguatkan lagi, bisa lagi ditambah dengan salat kepada baginda Rasulullah, berzikir dengan santainya. Sambil masak, sambil baca salawat, enak kan ibu-ibu? Sambil masak, sambil goreng, sambil bikin tumis dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya Rabbi bil Mustafa, bali maqasidana, waghfir lana. Allahu Akbar. Tuh lihat, lagi masak baca salawat. Suami datang baca Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Arbil wa min Ajam. Masya Allah, suami datang asik suara. Anak datang dari main, kemudian ibu-ibu baca salawat. Ya akramal khalqi ma liman anudu bihi siwaka inda hulul lil haditsil alimi. Enak gak? Enak. Kenapa? Nyambung kepada baginda Rasulullah Muhammad. Nyambung kepada baginda Rasulullah. Segala sesuatu yang sambung kepada baginda Rasulullah enak semuanya. Rumah kita kalau di situ ada Rasulullah enak. Enak. Akhlak kita seperti akhlak Rasulullah Muhammad. Enggak pernah mau tahu tentang urusan orang lain. Enggak pernah mau jelek-jelekin urusan orang lain. Cukup kita di bulan suci Ramadan adalah madrasah paling utama, perguruan tinggi paling utama untuk mendidik kita, untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang sering diungkapkan oleh mereka para ulama-ulama saleh. "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Andaikan umatku tahu apa yang terkandung di bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kullah Ramadan. Mereka bakal mengharap satu tahun semuanya Ramadan. Betapa tidak. Al-Majmu'ah fil Khair. Majmu'atul Khair, ada perkumpulan kebaikan di sana. Di bulan suci Ramadan, hawanya kita untuk melakukan ibadah gampang, betul ibu-ibu? Kita mau baca zikir gampang, betul ibu-ibu? Mau ada di masjid gampang, betul ibu-ibu? Berada di majlis taklim gampang, betul ibu-ibu? Kenapa? Ramadan, bulan berkah, Ramadan, bulan ibadah. Makanya aneh kalau misalnya ada di bulan suci Ramadan masih ada tetangga yang bergulat dengan tetangganya. Aneh berada di bulan suci Ramadan masih ada tetangga yang jahil dengan tetangganya. Aneh berada di bulan suci Ramadan tetangga gak peduli kepada tetangganya. Padahal tetangganya yang lain dalam keadaan gak punya uang, gak punya harta. Kasih. Orang dapat rahmat di bulan suci Ramadan gampang dia ngasih duit ke orang, gampang. Jangankan duit, ini dalam bahasa pala, kalau ente mau kasih, masya Allah. Sampai begitu tuh, pala ente mau ente kasih, apalagi cuma sekedar duit kasih jemaah sekalian. Banyak tetangga yang membutuhkan, banyak kaum muslimin yang membutuhkan. Tadi dikatakan oleh guru kita berapa banyak mereka kaum muslimin yang ada di Palestina, mereka membutuhkan biaya. Nangis, ya Allah. Jemaah pernah melihat siaran langsungnya. Mereka tidak mampu untuk makan kecuali mau untuk berebut makanan. Sekali datang makanan mereka berebut, ya Allah, bagaikan binatang. Tapi mereka mempunyai kekuatan besar. Yang laki yang perempuan tidak pernah ada yang takut dengan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita udah baca hizib, harusnya Allahu Akbar kita lebih kuat. Betul jemaah? Yang kita baca hizib sakran. Yang kita baca hizib berbagai macam hizib di sini. Zikir yang itu adalah di antara khulasatul azkar. Intisari dari zikir-zikir yang ada, harusnya kita lebih kuat teman. Setiap hari kita baca zikir, setiap hari kita baca wirid, setiap hari kita baca hizib, kekuatan besar. Orang yang baca hizib, orang kalau misalnya dia mau belagu-belagu aja dia kalah, dia jatuh. Jatuh tuh. Kalau
misalnya ada orang yang kuat dengan pembacaan hizib, enggak usah takut dengan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut dengan manusia. Enggak usah takut dengan kemiskinan. Amin. Enggak usah takut kalau enggak punya duit. Amin. Enggak usah takut kalau misalnya enggak dapat apa namanya sembako. Amin. Kasihan ada sembako orang-orang pada antri. Allah. Bedanya cuma 50.000 tapi 5 jam kita di situ kan. Ya Allah. Sampai seperti ini kah umat baginda Rasulullah? Banyak yang membutuhkan, yang lebih banyak membutuhkan lebih banyak ya Allah. Padahal tuh orang kalau udah setiap malam dia berdoa kepada Allah, dia kerja siang, Allah mudahin semuanya. Allah mudahin. Dia mau butuh berapa? Zakat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam turid minni ya 'abdi." Berapa banyak engkau mengharap dari aku wahai hambaku? Kalau misalnya ada hamba, saya akan mengatakan, "Ya Allah, uridu kada wa kada." Aku mengharap ini dan ini, Allah kasih. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Jika kalian istighatsah, minta perlindungan kepada Allah, banyak minta kepada Allah, apalagi di akhir Ramadan. Membersihkan hati kita di bulan suci Ramadan, apalagi di akhir Ramadan. Banyak nangis kita di malam Ramadan. Kenapa kita nggak pernah banyak nangis? Ya Allah, dosaku banyak. Yang disengaja maupun tidak, ya Allah, ngadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba dalam firman Allah adalah hamba yang selalu taubat kepada Allah. Selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, adakah ada di antara kita di malam hari kita sebut nama Allah dengan banyak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini ada sebagian ibu-ibu kalau kaget yang disebut bukan disebut nama Allah. Betul? Betul? Kalau lagi kaget nyebut apa? Benar. Benar, kalau lagi kaget disebut apa? Piring disebut. Padahal piring lagi di dapur, piring, Masya Allah. Apa? Iya, kurang dikir. Orang yang dikiran kuat nggak bakal seperti itu. Amin. Allah. Kaget. Allah. Kebentuk dikit Allah Akbar. Semuanya Allah semuanya. Kalau udah semuanya Allah, hidup kita tenang semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau hidup kayak begini, mau kayak begitu, alhamdulillah. Biarin orang yang kaya nggak ada masalah. Yang mereka udah dapat pejabat, biarin. Saya emang begitu. Alhamdulillah. Ya Allah, kita punya Allah namanya. Betul. Kita punya Allah namanya, kita punya Nabi Muhammad namanya, kita punya guru yang bakal memberikan syafaat kepada kita. Yang andaikan kita mau hitung nikmat-nikmat tersebut, nggak bakal mungkin kita mampu untuk menyebutnya. Entah dunia Allah tersebut. Wintaudu artinya wintaudu. Jika kalian mau menyebut biarkan atau nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, mau nyebut-nyebut enggak bakal mampu. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kaki yang Allah berikan kepada kita, kenapa malas berada di majelis taklim? Betul. Mata, Masya Allah, Allah kasih nikmat di mata. Bukan tuh laki-laki untuk melihat perempuan. Apalagi Masya Allah tuh perempuan mandi di kali, dia pura-pura. Ada siapa sih di kali? Mau melihat pada dia, ini mata. Sayang. Hati berkomentar buruk kepada orang, sayang. Orang yang paling indah di sisi Allah, qad aflaha man zakka wa qad khaba man qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hati. Dibenarin lagi hati ini, ya Allah, kok hati saya masih seperti ini, ya Allah. Ramadan, perbanyak seperti itu jemaah sekalian. Perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Baca doa Rasulullah. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah,
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Fana kita dengan doa kita. Rasul selalu doa seperti itu di Ramadan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan meneteskan air mata. Nangis baginda Rasul. Mata-mata yang dekat kepada Allah. Mata-mata yang melindungkan baginda Rasulullah. Mata-mata yang merindukan mereka para kaum saleh. Tidak terbendung tangisannya untuk nangis di hadapan Allah. Orang yang dia mempunyai kekuatan batin dengan Allah Rasulullah. Dan mereka kaum salihin, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut ayat-ayat keagungan Allah, gemetar hati mereka. Nangis mereka, ya Allah, ya Allah. Bina amat hidup ya Allah, perbaiki hidup. Seraya dia mengatakan seperti itu. Ya Allah, jadikan istri aku saleh, ya Allah. Jadikan anak-anak aku saleh dan salehah, ya Allah. Jadikan keluarga aku saleh dan salehah, ya Allah. Jadikan seluruh masyarakatku seluruhnya saleh dan salehah, ya Allah. Doa mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fastajab lakum. Allah pasti bakal menerima buat kalian. Tapi kita udah berdoa belum sama Allah? Kita nggak pernah ngetuk pintunya Allah. Itu kita pelit jemaah sekalian. Kita sering berada di rumah orang kaya. Kita sering berada di rumah pejabat. Kita sering berada di rumah mereka orang-orang kuat dalam dunia. Cuma kita pernah ngetuk pintunya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Idza dakka babal rahman fadak. Jika sering mengetuk pintunya Allah terbuka. Apakah ketukan seperti ini? Tidak. Wudu kita. Angkat sajadah kita. Allahu Akbar. Salat kita. Nangis kita di hadapan Allah. Allahu Akbar. Orang mau lembut hati banyakin salat, banyakin doa. Banyak banget tuh perempuan hatinya kasar. Berapa banyak tuh laki-laki hatinya kasar. Kasar dia, nggak pernah peduli kepada umat baginda Rasulullah, nggak pernah memikirkan kaum muslimin yang ada di Palestina sana, nggak pernah dia nangis kepada kaum muslimin yang ada di Palestina sana. Padahal ini adalah momen besar di Ramadan. Dia doa sebentar, Allah kasih banyak. Dia doa sama Allah. Angkat dia kedua tangannya, Allah kasih. Bersihin hati. Berapa banyak doa tidak diterima sama Allah, hatinya kotor. Hatinya kotor. Ada selubung hati di dalam kekuatannya cinta kepada dunia. Dunia lagi dunia. Yang diingat adalah dunia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya sekarang kita sudah berada di 27 Ramadan, hati kita sudah terwarnakan oleh Allah. Hati kita sudah bersimbolkan Allah. Hati yang kecil yang kita miliki sudah bersumber dan sudah terwarnakan Allah. Berapa banyak mereka kaum salihin di awal Ramadan dia punya hati sudah bertuliskan Allah, lafzul jalalah. Hatinya suci. Diajak berantem lah, anak saim. Dijelekin orang, biarin, anak saim. Difitnah orang, biarin, anak saim, biarin. Ente mau memfitnah anak, biarin, gak ada masalah. Ente jelek-jelekin anak, biarin, anak saim. Ini saimnya kita jemaah sekalian, saimnya kita.
Siapnya kita, benerin hati kita, benerin. Pulang nanti cium tangan sama suami, betul? Bu, cium tangan minta maaf. Wah, nanti suami bilang, nanti mau meninggal emang. Tidak, minta maaf. Bukan minta maaf giliran Idul Fitri doang, Masya Allah. Ini mumpung masih Ramadan, minta maaf sama suami, minta maaf. Kita yang masih kecil bapak dan ibu, minta maaf. Kita yang masih bapak dan ibu, kata rumah bapak dan ibu gitu. Sementara dan kaki, Pak Bu, dari saya. Cium kakinya, cium tangannya, minta maaf sama bapak dan ibu. Berapa banyak di zaman sekarang, di hari-hari sekarang, yang tahun kemarin orang tuanya masih ada, sekarang sudah tidak ada. Betul. Allah, ya bapak udah meninggal, ya ibu udah meninggal. Didatangin, kan didatangin, mumpung masih ada. Kasih orfan yang banyak, kasih orfan yang banyak. Kasih buah yang banyak, kasih buah. Bahagiakan bapak dan ibu gitu. Yang beli tamu mereka. Ramadan kok beli. Ramadan, bapak. Minta kehalangan jalan. Hidup kita bisa berkah lantaran berkahnya kedua orang tua. Waridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Minta cium tangan sama bapak sama ibu. Jangan baru ngasih ke bapak dan ibu sembako diomongin terus. Baru ngasih sembako. Pak kan kemarin udah dikasih sembako. Pak kan kemarin jangan kasih. Buat mereka kasih. Nggak ada masalah, kita nggak makan. Baru terasa kalau nanti sudah tidak ada orang tua. Nikmatnya Allah terasa ketika tidak ada. Sekarang saya ngomong tentang Syekhuna ya Muhammad Husni Tamrin, sekarang baru terasa. Ya Allah, dulu masih ada beliau. Baru di 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu beliau masih ada di hadirat kita. Betul? Sekarang sudah tidak ada. Ya Allah, baru terasa. Kemarin kemana? Kemarin kemana? Bisa jadi tahun yang akan datang yang sekarang kita berada di Aliyah di tanggal 27 Ramadan ini. Nanti di tanggal 27 Ramadan berikutnya, apakah kita ada di Aliyah atau berada di dalam kubur? Bisa jadi kan? Tahun besok kita 27 Ramadan di tahun 2025 kita masih ada di Aliyah. 2026 di dalam kubur. Baru terasa, betul kan? Ya